Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu semuanya, hari ini kita akan mempelajari atau masuk ke bab kita, yaitu bilangan eksponen atau bilangan berpangkat. Karena eksponen itu sendiri artinya adalah pangkat. Kalau diketahui A pangkat N, maka A pangkat N itu sama dengan A dikali A dikali A dikali A terus sampai sebanyak N kali. Jadi A-nya ini nanti perkaliannya ada sebanyak N. A itu disebut dengan bilangan pokok atau basis. Jadi A yang di bawah adalah angka yang di bawah disebut dengan bilangan pokok atau basis, sedangkan N si pangkat ini memang disebut dengan pangkat atau nama lainnya adalah eksponen. Dan syarat untuk N itu sendiri adalah N haruslah bilangan bulat positif. Jadi dia harus bilangan bulat dan harus positif. Kalau negatif bagaimana Bu? Nanti akan kita pelajari. Oke, langsung saja kita akan mempelajari yaitu sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama, itu kalau misalnya diketahui ada A dikali M, A pangkat M dikali A pangkat N. Jadi bilangan pokoknya atau basisnya sama-sama A, lalu dikalikan dia dengan pangkat yang berbeda yaitu M dan N. Kalau A pangkat M ini sendiri kan artinya A dikali A dikali A sampai dikali A itu sebanyak M. Dan ini dikali lagi dengan A pangkat N, yaitu A dikali A dikali A sebanyak N. Jadi kalau ini ada M buah dan ini ada N buah, maka kalau kita jumlahkan kan misalnya ada 2 buah dan 3 buah. Kalau kita jumlahkan dia jadi 5 buah. Sehingga A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A dikali ini kita jumlahkan jadi A pangkat M ditambah N. Jadi kalau bilangan pokoknya sama atau basisnya sama lalu dikalikan dia dengan ada yang pangkatnya berbeda, maka itu kayak kita menjumlahkan. Jadi ingat, lawan kali adalah tambah. Jadi A kali pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A bilangan pokoknya itu sendiri, pangkatnya kita tambahkan M ditambah N. Contoh 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 7 itu artinya kan bilangan pokoknya sama-sama 2 dan dikalikan berarti pangkatnya kita jumlahkan 5 tambah 7 sama dengan 2 pangkat 12. Contoh lagi 5 pangkat 4 dikali 5. Oke anak-anak semuanya, kalau 5 pangkat 4 dikali 5, 5 ini sendiri adalah pangkat 1. Kalau bilangan saja tanpa pangkat itu artinya dia pangkat 1. Berarti 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat 1. Berarti hasilnya 5 pangkat 4 tambah 1 yaitu 5 pangkat 5. Oke, sifat yang kedua, kalau tadi kata ibu kalau kali lawannya adalah tambah, kalau bagi lawannya berarti kurang. Berarti kalau misalnya ada A pangkat M dibagi A pangkat N, bagi itu bisa kita bikin bentuknya jadi pecahan atau per. Jadi atau A pangkat M per bagi jadi per A pangkat N, itu artinya kalau tadi kali kita jadi lawannya tambah, kalau bagi lawannya kurang. Jadi dia sama-sama bilangan pokoknya A lalu dia dibagi, maka artinya ini adalah A pangkat di atas dikurang pangkat yang di bawah. Jadi M dikurang N, A pangkat M dikurang N. Contoh 6 pangkat 5 dibagi 6 pangkat 3. Bilang pokoknya sama-sama 6, lalu dia dibagi, artinya lawannya adalah temannya adalah dikurang. Berarti karena bilangan pokoknya sama, berarti 6 bilangan pokok yang pertama
pangkat yang pertama yaitu 5 kita kurangkan dengan pangkat yang kedua yaitu 3, sama dengan 6 pangkat 2 atau sama dengan 36. Untuk yang kedua, contoh yang kedua, misalnya min 2 dipangkatkan 4 dibagi min 2 dipangkatkan 3. Bilangan pokoknya sama-sama min 2. Jadi yang dipangkatkan kan sama-sama min 2. Jadi bilang pokoknya sama min 2. Lalu dia dibagi, artinya min 2 ini jangan lupa dikurung karena yang berpangkat itu min 2. Yang pangkat di atas kita kurang dengan pangkat yang di bawah yaitu 3. Berarti sama dengan min 2 dipangkatkan 1. Atau pangkat 1 itu boleh tidak kita tulis yaitu sama dengan min 2. Untuk sifat nomor 3 yaitu misalnya A pangkat M dikalikan dipangkatkan lagi dengan N, itu kan A pangkat M dipangkatkan N ini artinya A pangkat M dikali A pangkat M dikali sampai A pangkat M sebanyak N. Oke, jadi kalau ini kan kalau perkalian, kalau bilangan pokoknya sama bisa pangkatnya kita jumlahkan. Berarti ini artinya A, M kita jumlahkan pangkatnya tambah M tambah sampai tambah M sebanyak N. Yang ininya sebanyak N. 2 dikali 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 itu sama dengan 4 dikali 2. Jadi 2 kali 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 4 kali 2. Sehingga M ditambah M ditambah M sampai ditambah M sebanyak N ini artinya sama dengan N dikali M. Jadi kalau A dipangkat M dipangkatkan lagi sama N, kita kayak membuka kurung aja. Kurung artinya kalau di matematika bisa artinya sama dengan kali. Berarti kalau A dipangkat M dipangkatkan lagi N, itu langsung saja kita kalikan, dia jadi A pangkat M kali N atau A pangkat N kali M. Oke, contoh 4 pangkat 5 pangkat 2. Langsung aja kita buka kurungnya. Kalau kurung karena dia sejajar berarti artinya kali. Berarti 4 pangkat 10. 5 dikali 2 10. Lalu contoh yang kedua, min 3 dipangkatkan 2 dipangkatkan lagi sama 5. Oke, min 3 ini nggak usah kita buka kurungnya karena yang dipangkatkan adalah min 3. Jadi yang kita buka kurungnya yang paling luar, yang ini karena pangkat 2 sama pangkat 5 ini sejajar, maka kalau kita buka kurung artinya kali. Berarti min 3 dipangkatkan 10 artinya. Oke, ada sifat yang keempat yaitu A dikali B dipangkatkan N. A dikali B pangkatkan N ini kan sama dengan A dikali B kali lagi A kali B sebanyak N buah A kali B nya. Kalau perkalian itu kita bisa ubah-ubah letaknya ke depan, disebut itu dengan sifat komutatif. Berarti A nya kita depankan semuanya A dikali A dikali A sebanyak N dikali A sebanyak N dikali nanti B dikali B sebanyak N juga. Kan di sini A kali B nya sebanyak N. Jadi ada A nya sebanyak N dan B nya sebanyak N. Berarti ini N sebanyak N, ini juga sebanyak N. Ini artinya A pangkat N dan ini artinya B pangkat N. Jadi ketika ada A dikali B dipangkatkan N, ketika kita buka kurungnya, pangkatnya ini pindah ke setiap angka yang di dalam kurung. Contoh, empat dikali 5 dipangkatkan 2. Artinya
ini, ketika kita buka kurungnya, berarti 2 ini pangkatnya ini pindah ke setiap angka yang di dalam kurung. Berarti sama dengan 4 pangkat 2, kalinya tetap 5 pangkat 2 gitu. Nanti silahkan dikalikan, nanti hasilnya dapatnya 400. Yang nomor 2, min 3 dikali 6 dipangkatkan 3. Oke, ingat kalau yang ini angka-angka yang di dalam kurungnya ada min 3 dan 6. Jadi ketika kita memasukkan pangkat 3 ini ke dalam, maka yang dipangkatkan adalah min 3, bukan 3-nya saja tapi min 3. Berarti ini sama dengan min 3 dipangkatkan 3 dikali 6 dipangkatkan 3. Begitu. Oke. Nomor 3. Contoh ketiga, kalau ini kan ada 2 buah. Kalau misalnya nanti kita dapatnya ada 3 dikali 2 dikali min 5 pangkat 6. Ini berlaku untuk perkalian beberapa pun angkanya di dalam kurung ya. Berarti ketika kita buka kurung ini, pangkat C6 ini akan pindah ke semua yang bilangan yang ada di dalam kurung. Berarti jadinya 3 pangkat 6 dikali 2 pangkat 6 dikali min 5 itu satu kesatuan ya. Jadi min 5 pangkat 6. Berlaku untuk pembagian juga. A dibagi B pangkat N atau sama dengan A per B pangkat N. Ketika kita buka kurungnya, maka N ini pindah ke setiap angka yang di dalam kurung. Cuma bedanya tadi kali, sedangkan ini bagi. Berarti ini dapatnya A pangkat N per B pangkat N. Atau kalau yang dalam bentuk ini jadinya A pangkat N bagi B pangkat N. Gitu. Jadi bisa bagi, bisa per. Oke, contohnya yang pertama 6 bagi 3 dipangkatkan 4. Itu artinya 6 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4. Nomor 2, min 9 bagi min 3 pangkat 3. Artinya lagi, ini kan min 9 ini satu kesatuan dan min 3 ini satu kesatuan. Berarti min 9-nya kita pangkatkan 3, jangan lupa kurung, bagi min 3-nya dikurungkan pangkat 3. Sekarang sifat yang ke-6, kalau bilangan pangkat 0, A pangkat 0 itu berapa, atau bilangan apapun dipangkatkan 0 itu berapa gitu. Jadi ini nanti akan berlaku ke A bilangan apapun. A itu tidak sama dengan 0. Boleh negatif, boleh positif, boleh pecahan, pokoknya apapun dipangkatkan 0 hasilnya akan sama. Kecuali tapi 0 pangkat 0 bukan segini hasilnya nanti ya. A pangkat 0 itu sebelumnya ibu mau nanya, A pangkat M bagi A pangkat M itu sama dengan 2 bagi 2 itu sama dengan 1. A pangkat M bagi A pangkat M berarti juga hasilnya 1. Karena dia yang si pembagi dengan yang pembagi, yang dibagi dengan yang pembagi sama, berarti hasilnya 1. Kalau kita pakai sifat-sifat tadi, A pangkat M dibagi A pangkat M, berarti kan artinya kalau bagi bilangan pokoknya sama, dia dibagi, maka pangkat atas dikurang pangkat bawah. Jadi M dikurang M, yaitu sama dengan A pangkat 0. Dan tadi hasil A pangkat M dibagi A pangkat M adalah 1. Jadi A pangkat A pangkat 0 itu sama dengan, jadi A pangkat 0 itu sama dengan 1 apapun bilangannya. Jadi mau min 2 pangkat 0 dipangkatkan 0 itu hasilnya 1,
mau 2/3 dipangkatkan 0 hasilnya juga 1, tapi tidak berlaku untuk 0 pangkat 0. 0 pangkat 0 hasilnya bukan 1. Berarti contoh min 3 pangkat 0 itu hasilnya 1. 5 pangkat 0 juga hasilnya 1. 2/3 dipangkatkan 0 hasilnya juga 1. Pokoknya apapun kecuali 0 pangkat 0 dipangkatkan 0 adalah hasilnya 1. Yang ketujuh, tadi sudah Ibu bahas 2 pangkat min 3, kalau pangkatnya negatif berarti dia tidak ada definisinya sebenarnya. Kenapa demikian? Tapi kita bisa mencari hasilnya. Bagaimana caranya? Dengan mempositifkan pangkat yang negatif. Jadi kalau misalnya ada A pangkat min N, itu artinya adalah kan A ini sekarang lagi di atas, bisa kita jadikan dia per 1 ya. Dia ada di atas sekarang. Kalau kita balikkan kalau kita positifkan pangkatnya, yang di atas menjadi di bawah. Berarti kan dia sekarang lagi di atas nih. Berarti dia di bawah per jadinya lagi. A pangkat yang negatif hilang jadi A pangkat N saja. Lalu di sini bisa kita kasih 1. Atau kebalikan, misalnya 1 per A pangkat min M. Karena sekarang dia lagi di atas, maka untuk mempositifkan pangkatnya dia berada di bawah. Karena sekarang dia lagi di bawah, maka dia jadinya di atas. Pangkat negatifnya hilang jadi pangkat M saja per 1 atau sama dengan A pangkat M. Lalu misalnya lagi ada A di pangkat min N per A di pangkat min M. Jadi sama-sama pangkat negatif, maka yang di atas ini kan pangkat min N, jadi di bawah, jadi A pangkat N, negatifnya hilang. Yang ini A pangkat min M, jadi di atas, pangkat negatifnya hilang, jadi A pangkat M. Contoh, dua pangkat min 3, berarti karena dia sekarang berada di atas, kita kasih aja 1 per 2 pangkat 3. Lalu ada 1 per 5 pangkat min 4. Karena dia berada di bawah sekarang, berarti kalau positif pangkatnya berarti dia di atas. 5 pangkat 4 per 1 atau sama dengan 5 pangkat 4. Lagi, kalau misalnya ada A pangkat 4 B pangkat 2 dikali C pangkat min 5, coba perhatikan yang pangkat negatif saja, itu yang akan berubah tempatnya, sedangkan yang positif akan tetap. Berarti A pangkat 4 dia karena sudah positif dia tetap di atas, A pangkat 4 dikali B pangkat 2 nya sudah di atas juga, karena sudah positif tetap di atas, sedangkan C nya pangkat negatif, jadi ini sama dengan kali 1 per C pangkat 5. Pangkatnya kita positifkan, jadi dia jadi 1 per. Sehingga kalau pecahan, kalau dikalikan atas kali yang atas semuanya dan bawah dikali bawah semuanya. Berarti yang di atas A pangkat 4 kali B pangkat 2 kali 1 itu sama dengan A pangkat 4 kali B pangkat 2. Sedangkan di bawah cuma ada C pangkat 5. Oke, untuk sifat yang terakhir yaitu misalnya A dipangkatkan M per N itu sama dengan akar A pangkat M per N yang di atasnya jadi A pangkat M di dalam akar, sedangkan per N nya adalah akarnya, akar pangkat berapa. Tahukah Ananda akar A aja itu sama dengan A pangkat 1 per 2. Karena A saja itu sama dengan A pangkat 1, sedangkan kalau akar saja berarti ini akar 2. Makanya
dia A pangkat 1 berarti A1 pangkat 1 akar 2 berarti per 2 berarti A pangkat 1 per 2. Contoh kalau kebalikannya ibu maunya A 5 pangkat 7 3. Ini artinya 5 pangkat 7-nya tetap harus di atas per 3. Lagi kalau 10 pangkat 3 saja dari akar 10 pangkat 3. Kalau akar saja artinya ini akar 2 ya. Berarti 10 pangkat 3 per 2. Lalu kalau misalnya 7 pangkat min 2 per 3, itu artinya 7 min 2 nya berarti pangkatnya si 7 per 3 ini berarti akar 3. Oke, dari sifat-sifat tadi kita coba menggabungkan beberapa sifat. Contoh yang pertama, misalnya ada 2 pangkat A kali B pangkat 2 dipangkatkan 3. Itu sama dengan berapa? Kalau seperti Bu katakan tadi, kalau kita buka kurungnya lalu ada pangkat di luar, maka pangkatnya ini pergi ke setiap angka atau huruf yang ada di dalam kurung. Berarti ini 2-nya jadi pangkat 3, A-nya jadi pangkat 3, sedangkan B-nya ini kan ada B pangkat 2 dipangkatkan juga dengan 3. Jadi B pangkat 2 ini harus satu kesatuan ya, nanti dipangkatkan 3. Ini sama dengan 2 pangkat 3 8, A pangkat 3 tetap A pangkat 3. B-nya ini sama dengan kita buka kurung, karena dia A pangkatnya sejajar, maka langsung aja dikalikan jadi B pangkat 6. 2 kali 3 sama dengan 6. Oke, lanjut. Oke, soal nomor 2. 3P pangkat 2 Q pangkat min 3 per 9 P pangkat min 3 Q pangkat 5 dipangkatkan 7. 3 sama 9 bisa sama-sama disederhanakan. Jadi sebenarnya ada dua cara. Boleh kalian masukkan 7-nya langsung ke setiap angka-angka yang di dalam, atau kalian sederhanakan dulu yang di dalam kurung. Lebih baik kita sederhanakan dulu biar angkanya lebih kecil. Jadi 3 sama 9 sama-sama bisa disederhanakan. 3 dibagi 9 berarti yang di atas bagi 3 1, yang di bawah 9 bagi 3 3. Lalu ada P sama-sama P dibagi, artinya bagi lawannya kurang, pangkat di atas dikurang pangkat di bawah. Berarti P 2 dikurang min 3. Q juga begitu, karena dia dibagi sama-sama Q, lalu pangkat di atas dikurang pangkat yang di bawah. Min 3 kurang 5. Jadi Q pangkat min 3 kurang 5 dan P pangkat 2 dikurang min 3. Jangan lupa masih dipangkatkan 7 karena kita belum membuka kurungnya. Lalu ini sama dengan sepertiganya tetap, P-nya 2, min dikali min jadi tambah 3, Q-nya min 3 dikurang 5 yaitu min 8. Jadi sama kayak gini ya, 3 ditambah 5 adalah 8, sedangkan min 3 min 5 itu sama dengan 3 tambah 5, cuma dia karena pakai min jadi kayak dijumlahkan aja jadi min 8 dipangkatkan 7. Berarti sama dengan sepertiga pangkat kali P pangkat 5 kali Q pangkat min 8 pangkat 7. Karena sudah tidak ada yang bisa disederhanakan lagi di dalam kurung, maka kita masukkan si 7 ini ke dalam kurung. Berarti setiap angka yang di dalam kurung ini kita pangkatkan 7. Berarti 1 tetap aja kita bikin 1 pangkat 7 per ada 3 di sini, berarti juga 3 pangkat 7
Berarti P ini P pangkat 5 ya. Berarti P pangkat 5 yang kita pangkatkan 7. Dan ada Q pangkat min 8. Berarti Q pangkat min 8 kita pangkatkan 7. Berarti 1 dipangkatkan apapun hasilnya 1 per 3 pangkat 7 tetap aja 3 pangkat 7 kali P kurung kita buka berarti artinya kali karena dia sejajar, berarti P pangkat 35 dan Q min 8 kali 7 min 56. Ingat lagi kalau pangkat tidak boleh ada yang negatif, sehingga Q pangkat min 56 ini harus kita positifkan. Berarti karena dia sekarang di atas, jadikan dia di bawah. 3 pangkat 7 kali P pangkat 3 per 35 kali jadi 1 per Q pangkat 56. Kita gabungkan atas kali atas semuanya, berarti 1 kali P pangkat 35 kali 1 artinya P pangkat 35 per 3 pangkat 7 kita kalikan dengan Q pangkat 56, berarti 3 pangkat 7 kali Q pangkat 56.